wabarakatuh. Halo Sobat Formadikip, selamat pagi. Kenalin, nama aku Cayani Hati Mulia dari Departemen Media Kreatif. Hari ini Departemen Media Kreatif akan membagikan keseruan tentang Formadikip Mengabdi tahun 2025. Simak videonya ya. Nah, saat ini aku sedang berada di lokasi Formadikip Mengabdi. Saat ini aku sedang bersama Ketua Pelaksana Formadikip Mengabdi tahun 2025. Halo Kang. Halo Teh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Cayani Hati Mulia dari Departemen Media Kreatif. Nah, kalau boleh tahu nih Akangnya namanya siapa? Saya Muhammad Amar Teh. Oke, Kang Amar, aku izin tanya nih. Formadikip Mengabdi itu apa sih, Kang? Oke, mungkin saya ringkas saja ya Teh ya jawabnya. Formadikip Mengabdi ini sebenarnya fokusnya itu ada 3 Teh. Yang pertama itu ada pengajaran, yang kedua itu ada kesehatan, yang ketiga itu ada berdampak ke masyarakat juga Teh. Ada 3 komponen lah yang ada di dalam Formadikip Mengabdi itu. Oke, terus aku mau nanya nih, Kang. Apa sih kesulitan dan tantangan terbesar dalam menjalankan kegiatan Formadikip Mengabdi ini? Sebenarnya tantangan paling besar itu di pengajaran sih Teh, di anak-anak SD ya. Saya tahu sendiri lah anak-anak SD ini biasanya kan pada bandel-bandel super aktif lah ya. Itu sih tantangan terbesar, dan yang kedua itu mungkin tantangan terbesar ini selama dari rapat-rapat mungkin menyatukan berbagai ide-ide itu dari semua panitia itu menurut aku agak susah sih Teh, gitu sih. Oke, terus aku mau nanya, bisa nggak sih sebutin beberapa program yang menurut kalian tuh sangat berguna dan berdampak bagi warga desa? Ya mungkin yang sangat berguna itu bagi warga desa ya, itu yang pertama itu masalah kesehatan deh. Kita tuh kemarin ada program cek gula darah. Nah itu menurut aku walaupun kita tidak mengasih obat, tapi kita bisa menyarankan gitu bahwa misalkan gula darah si orang tua tersebut tuh tinggi. Nah itu tuh kita bisa menyarankan gitu untuk tidak menggunakan konsumsi gula berlebihan ataupun obatnya, itu kita bisa menyarankan gitu deh. Terus yang kedua itu menurut saya pengajaran deh. Nah itu tuh pengajaran menurut aku berdampak banget kepada anak-anak, terutama kepada gurunya Teh. Mungkin dari kita bisa mengajar dan bisa menjelaskan gitu. Mengajar ke anak-anak SD itu kayak gimana Teh, apalagi buat guru-guru baru biasanya kayak gitu Teh. Oke, terus aku mau nanya nih, apa ada gak sih pesan dan harapan bagi tempat yang dijadikan pengabdian ini? Ya mungkin untuk harapan yang tahun besok ya mungkin untuk seterusnya juga harapannya sih kita harus pintar-pintar juga sih milih tempat yang mau kita kunjungi ataupun kita pengabdian di situ, dikarenakan masalah tempat tuh sangat penting ya, apalagi kalau emang tempatnya yang terlalu riskan ataupun terlalu berbahaya untuk panitia. Menurut aku sarannya nggak usah dimasukin aja ya Teh ya. Soalnya kan kita harapannya kan pengennya panitia juga lengkap dari awal sampai akhir gitu. Mungkin itu sih dari aku. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, apa harapan untuk Formadikip Mengabdi tahun berikutnya? Mungkin harapannya semoga di tahun berikutnya Formadikip Mengabdi ini bisa jauh lebih baik dari tahun ini, dikarenakan tahun ini juga kan masih banyak kesalahan. Mungkin evaluasi yang di tahun ini bisa dipakai di tahun selanjutnya. Mungkin itu sih Teh. Oke, terima kasih Kang. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih atas waktunya udah membagikan pengalaman yang luar biasa ini. Keren banget pokoknya. Nah, sekarang aku udah sama panitia pelaksana Formadikip Mengabdi nih. Mungkin boleh perkenalan diri dulu ya, Teh. Nama siapa dan dari divisi apa? Oke, perkenalkan saya Leoni dari divisi acara. Oke, Teh. Di sini aku mau nanya-nanya sedikit tentang Formadikip Mengabdi nih. Yang pertama, kenapa sih Teteh tertarik ikut menjadi bagian dari panitia Formadikip Mengabdi? Oke, izin jawab ya. Alasan utama aku buat ikut kepanitiaan ini, yang pertama karena menarik ya. Karena kapan lagi sih kita bisa simulasi KKN, yaitu kayak bisa mengajar, bisa mengabdi ke desa juga. Dan yang lebih pasti, siapa sih yang nggak mau gitu. Waktu liburan kuliahnya itu diisi yang buat hal yang bermanfaat gitu sih kalau. Selanjutnya ya, ada gak sih hal atau kegiatan yang terkesan selama Formadikip Mengabdi ini? Kayak mungkin yang paling berkesan itu yang mengajar anak SD ya, karena di situ tuh kita kayak belajar banyak juga, belajar sabar, belajar mengerti kayak gimana sih
tutur kata yang baik buat anak SD biar mereka tuh cepat ngerti. Terus untuk perasaan terlibat langsung di lapangan bareng teman-teman dan warga gimana ya? Menurut aku itu jauh lebih menyenangkan ya, karena kita juga secara nggak langsung kita tuh kayak terlibat langsung ke dunia masyarakat gitu. Kayak gimana sih dunia masyarakat, kayak masyarakat tuh butuhnya apa, entah itu tentang kebersihan, entah itu tentang apa, dan kita juga bisa tahu pola pikir masyarakat tentang mahasiswa tuh kayak gimana. Selanjutnya ya Teh, apa sih bagi tempat yang dijadikan pengabdian Permadikip ini? Boleh ulang nih. Harapan, apa sih harapan bagi tempat yang dijadikan pengabdian ini? Harapan untuk desa Tanjung sendiri ya berarti untuk desa ini mungkin semoga selalu bersih ya, terus juga bisa lebih baik lagi terutama dalam pengajaran, karena menurut aku dari segi pengajaran itu sangat penting buat kualitas masyarakat di desa ini. Yes. Selanjutnya Teh, apa harapan untuk Permadikip mengabdi tahun selanjutnya? Yang pasti dan yang paling utama itu semoga jauh lebih baik daripada tahun ini. Semoga juga tersusun dengan rapi kegiatannya, entah itu agenda yang pertama dan sampai yang terakhir. Dan terkhusus untuk yang bagi penyelenggara, semoga bisa jauh lebih baik lagi. Yang terakhir ya, apa sih pesan buat teman-teman mahasiswa lain yang pengen ikutan atau jadi panitia di tahun selanjutnya? Buat teman-teman yang mau ikut, jangan ragu dan jangan bimbang, karena di sini tuh ya kita bisa dapat berbagai macam manfaat juga buat diri kita sendiri, terutama saat mengajar SD. Karena secara nggak langsung kita tuh lagi simulasi KKN yang jaraknya itu lebih banyak harinya gitu. Sedangkan di sini kan 1 minggu, jadi kita tuh bisa tahu dan bisa nyiapin diri juga yang dibutuhin KKN tuh apa aja. Mungkin itu aja dari aku ya. Terima kasih udah mau diwawancara. Saya Haide ke kamera. Ini aku udah bareng salah satu perangkat desa nih. Teman-teman langsung mulai aja ya. Selamat pagi Ibu, kenalin nama aku Muhammad Tafi Ramadan dari Departemen Media Kreatif. Ingin bertanya sedikit tentang kegiatan Permadikip mengabdi ini. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Nama Ibu siapa ya? Lanjut aja ya ke pertanyaannya. Yang pertama itu, gimana perasaan Ibu desanya itu dijadiin tempat pengabdian? Bangga banget. Ada lagi? Gak ada. Lanjut kedua, ada gak sih hal kegiatan yang terkesan selama pengabdian? Oh ada, kemarin pas kerja sama bareng salah satu ada bantu-bantu yang jadi iya merasa terbantu lah atas kehadirannya mahasiswa. Oke, lanjut aja ya Bu ya. Yang ketiga, selama kegiatan berlangsung, gimana rasanya berinteraksi dengan adik-adik mahasiswa yang membantu melaksanakan kegiatan mengabdi ini? Senang. Iya, senang banget bisa kumpul-kumpul. Yang keempat, apa sih harapan Ibu bagi tempat yang dijadikan pengabdian ini? Ya biar kedepannya bisa kita tuh maju lah, biar nanti mahasiswa biar ada kesini lagi dari Unsika KKN gitu. Oke, terima kasih Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara. Saya hai dulu ke kamera. Nah teman-teman, di sini aku udah sama salah satu warga desa nih. Langsung mulai aja ya. Boleh Ibu perkenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Yeni Susilawati. Baik Ibu, aku mau nanya nih. Gimana sih perasaan Ibu tempatnya ini dijadikan pengabdian? Senang, terus bahagia ya juga ya. Banyak kegiatan buat anak-anak juga. Udah. Terus aku mau nanya nih. Gimana sih rasanya berinteraksi langsung dengan adik-adik mahasiswa yang membantu menjalankan kegiatan Permadikip mengabdi ini? Masya Allah, mahasiswanya baik-baik juga ya. Terusnya anak-anaknya juga deket. Terusnya ya, ya gak bisa diomongin dengan kata-kata juga ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan untuk tempat yang dijadikan pengabdian ini harapannya? Harapannya semoga SDM Tanjung 1 lebih baik lagi, lebih maju, ya lebih sukses terus. Oke, baik. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih Ibu dan mau meluangkan waktunya buat diwawancara. Saya lagi dulu. Teman-teman, kita mau ngobrol juga nih sama adik-adik SD. Kira-kira gimana ya kesan mereka selama kegiatan? Yuk kita tanya langsung.
Oke, Ade, sebelumnya perkenalin dulu nama kamu siapa? Oke, di sini aku mau nanya nih ya, kamu senang nggak sih diajarin sama Kang Tete selama pengabdian 1 minggu? Senang banget. Kenapa? Yang kedua ya, menurut kamu Akang Tetehnya itu orangnya gimana? Baik, makasih, senang. Sama. Yang ketiga ya, Akang Tetehnya ngajarin kamu apa aja selama di sini? Pelajaran terus sama ngajarin kita Terus, kalau kakak-kakaknya pergi, nanti kamu bakal kangen atau enggak? kangen lah. Kenapa? Kangen ya Satu kata buat Akang Tetehnya. Oke, nah itu dia guys jawaban dari adik-adik SD lucu ini dan antusias sekalian. Saya hai dulu ke kamera. Oke teman-teman, segitu aja cerita keseruan dari kami di lokasi Farmadikip Mengabdi tahun 2025. Terima kasih buat narasumber yang udah bersedia berbagi cerita, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Pantengin terus sosial media Farmadikip untuk konten-konten seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.